Ustadz Somad dulu ingin seperti siapa? Jadi saya pergilah ke Jakarta, pelatihan 1958 mau ke Mesir. Sholat Jumat lah saya di Masjid Istiqlal. Waktu itu khatibnya Dr. Muslim Nasution, Ketua Al-Jamiatul Wasliyah. S1, S2, S3-nya di Ummul Qura Makkah. Khatib lah dia, dibawanya kertas kecil aja ke atas Istiqlal, di Istiqlal. Waktu itu saya menengok itu, dalam hati saya, aku nanti ingin khutbah macam Dr. Muslim Nasution. Karena dia nengok kecil. Sedangkan di tempat lain mau cuma baca koran no. Nanti buka pula lagi. Pernah saya juga sholat Jumat, berbisik orang di sebelah, baca koran. Nah, jadi kita kan biasa di kampung gitu. Jadi tiba-tiba menengok di Jakarta, bisa pula khotib tuh kecil aja kertasnya. Nah, jadi saya dalam hati, aku ya Allah, jadikanlah aku Ustaz bisa aku khutbah pakai kertas kecil aja jadi. Kita kalau takut salah pakai kertas. Jadi boleh antum mau jadi siapa. Ada juga Ustaz terkenal, hebat. Jadi waktu keluar dari Masjidil Haram, nampak saya lah dia di lobi hotel, dia sedang berdiri. Saya dekati, kita kan senang betul. Dulu kita kejar-kejar dia naik helikopter kan. Gitu saya dekati. Assalamualaikum Ustaz, mau saya cium tangan. Cuek aja dia. Tak ditengok, hidungnya pun tak menyala. Dalam hati saya, aku nanti kalau jadi Ustaz tak akan kuat macam ini. Itulah makanya saya kemana-mana asal diajak orang foto. Semalam berhenti saya di rumah makan Kota Pinang. Saya sampai tadi malam. Habis semua. Untung tak diajak orang tu RT RW. Banyak saya ditanya orang, kenapa Ustaz biarkan diam aja? Membalaskan sakit hati saya dulu dicuekin. Aku nanti tidak akan macam ini. Aku nanti tidak akan macam ini. Nah, jadi kita berniat baik. Niat baik, datang baik, alhamdulillah. Niat baik, datang tak baik, berarti ujian dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah. Apapun dia. Coba tengok kalimatnya tadi. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta untuk dia. Ini harta. Harta ini kan? Harta ini kan? Ini harta. Ini kita. Kita datang ke harta atau harta itu datang ke kita? Saya bacakan hadis. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta itu ke dia. Bukan kita datang ke harta. Setengah mati kita mencari, kalau tidak kata Allah tak dapat. Tapi berapa banyak orang tak mencari, buka mata dapat. Siapa itu? Anak-anak orang kaya. Jadi bukan kata kita. Tapi jangan gara-gara filosofi ini kita malas berusaha. Kita tetap berusaha, ikhtiar. Jadi kalau ada orang kaya, dengki kita, tak senang kita menengok kekayaannya, yang rusak ini sebetulnya akhlak kita atau tauhid kita. Memang kalau orang belum sarapan susah menjawab. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang kaya, benci kita menengok rumahnya besar, marah kita menengok mobilnya mewah, lalu kemudian yang jadi masalah itu adalah akhlak kita atau tauhid kita? Tauhid kita. Karena kita marah bukan pada harta dia itu, kita marah kepada dia yang memberikan harta pada dia. Kenapa dia kau kasih Allah? Kenapa tak aku? Tak boleh, tauhid kita rusak. Oleh sebab itu banyak orang silap ni kata dia akhlak. Enggak, bukan akhlak. Ini masalah tauhid. Makin lama makin kecil kertasnya. UAS tolong beri contoh perbuatan ikhlas. Antum pergi ke kampung, terserahlah tak kampung siapa. Antum cari di kampung itu warung. Sampai di warung itu antum jumpai yang punya warung. Assalamualaikum Pak Warung.
Kalau punya kucing, Abu Hurairah. Kalau punya warung, Abu Warung. Assalamualaikum Pak Abu Warung. Salam. Siapa orang di kampung ini yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah? Dibuka kan lah catatan. Ini Pak. Ada yang lebih panjang dari ini lagi? Inilah orang sampai malu keluar rumah. Kubayarkan hutang dia cash nih, sampaikan ke rumah dia bahwa hutang dia sudah habis bayar. Jangan kasih tahu aku yang membayarkan. Nih yang nanya nih mesti kau amalkan. Cari kampung ada. Mak berat kali katanya. Saya 11 bersaudara. Nabi Yusuf nih. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku menengok 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. 11 saudara, 9 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana cara menyikapi sesama adik-beradik yang suka menghibah saudara lainnya? Oh, senang aja, kalian buat arisan. Arisan 11 bersaudara. Arisan kalian 11 bersaudara, panggil Ustadz Alnom, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembahasannya tentang ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudara? Maitan, bangkai. Isu bakso bangkai tikus. Berapa lama orang tak makan bakso? Ayo makan bakso, Beb. Enggak lah, bakso tikus gitu. Tapi mau makan bangkai tiap hari. Bangkai saudara, bangkai mayat. Siapa itu? Orang yang ghibah. Jadi kalau ada orang menghibah, langsung dia nampak ghibah. Aduh, aku pindah dulu ke sana. Kenapa? Kok nggak senang ya dengan ghibah nih? Enggak, di sana lebih hot lagi. Tempat kau ini cuma cerita aja, di sana ada videonya lagi. Jangan menghibah orang lain. Kita hanya boleh menceritakan aib orang lain. 1, waktu jadi saksi di pengadilan. Benarkah seorang ini pernah melakukan perbuatan ini? Saya sebetulnya bisa menjawab Pak Hakim. Kenapa tak kau jawab? Saya takut nih ribah Pak Hakim. Gimana aku memutuskan perkara? Maka saksi boleh menyebutkan aib. Yang kedua, menanyakan fatwa ke Ustaz. Ustaz Somad, saya mau nanya tentang suami saya ini Pak Ustaz. Gimana dia? Itulah saya takut berdosa Pak Ustaz, ribah. Gimana aku mau jawab? Yang ketiga, li'ibtalil batil wa ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan kebatilan orang. Itu boleh. Makanya dalam ilmu hadis namanya ada ilmu al-jarhi wa ta'dil, untuk menunjukkan fulan dhaif, fulan fasik, fulan mubtadi', fulan dhalun mudil. Ini orang sesat. Fulan, datang orang bertanya saya, Ustaz, bagaimana ini caleg nih Pak Ustaz? Jangan kau pilih, itu sakau itu. Boleh, karena kalau sampai dia duitnya banyak, bayar orang, duduk dia. Dia boleh li'ibtalil batil, untuk membatilkan yang batil. Lebih daripada itu tak boleh. Ngasih tahu orang, menyelamatkan orang boleh. Tapi sekali, ini tiap hari. Ini bukan ribah ya, ini sekedar untuk apa? Tiap hari gitu. Mohon penjelasan masa iddah bagi wanita. Apa yang tidak boleh? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
perempuan yang kena tolak maka dia menunggu 3 kali suci 3 bulan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Kalau suaminya meninggal maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Iddah yang ketiga, hatta tada'na hamlahun, sampai anaknya lahir. Iddah ada 3 bulan, 4 bulan 10 hari bagi yang mati, lahir anak bagi yang hamil. Lahir anak habis nifas baru boleh. Apa yang dia lakukan selama itu? Dia tidak boleh menerima pinangan-pinangan segala macam, tidak boleh. Tapi walinya, maka walinya. Sekarang banyak perempuan yang tak punya wali. Sultan waliyun man la waliyalah. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Riau ini dulu siapa yang menjadi wali? Wali itu artinya pelindung. Siapa menjadi wali, pelindung bagi perempuan-perempuan ini? Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kalau tak ada, siapa yang melindungi dia? Jangan kau keluar rumah, jangan kau begini, jangan kau dekat dengan laki-laki, jangan kau membuka aurat, jangan kau berdua-dua dengan laki-laki tak mahram. Kalau tak ada 6 wali ini siapa? Sultan, Sultan Syarif Qasim. Tapi karena kita tak ada sultan lagi, 1946 kita bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sultan kita adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama tak sanggup mengurus sampai ke bawah, maka ujung tombak di kecamatan adalah KUA. Itu makanya tak ada kepala KUA itu perempuan. Karena dia akan menjadi sultan, dia akan menjadi wali. Jadi sebetulnya negara Republik Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satunya itu Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama itu bubar, maka tak ada walinya. Wali pelindung. Nah, jadi perempuan-perempuan ini dilindungi oleh walinya. Jadi wali itu bukan cuma dia undang waktu acara akad nikah. Wali itu dari segala aspek, termasuklah pada saat iddah yang 3 jenis tadi. Jadi yang perempuan dalam iddah supaya menjaga-jaga, dan bagi laki-laki penting. Walaupun pertanyaannya untuk perempuan, tapi laki-laki sebagai wali.